Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ali Febrian. Di sini saya dan partner saya, Tri Mustari Ayu, akan menjelaskan tentang metode bagi dua atau metode biseksi dan metode regulavalsi dari mata kuliah metode numerik. Yang pertama, untuk referensi dari jurnal kami mengambil dari solusi numerik persamaan nonlinear dengan metode bisection dan regulavalsi. Dengan penulis Jatining Wegati dari pendidik bidang matematika SMA Negeri 1 Sumber Pucung Kabupaten Malang. Dari Gitek Jurnal Teknologi Harapan FTIK Unira Malang, volume 1 nomor 1 Oktober 2017. Nah, untuk yang pertama, solusi persamaan nonlinear metode biseksi atau bagi dua. Metode bagi dua pada prinsipnya adalah mencari nilai solusi yang memiliki error paling kecil di antara dua nilai, A dan B, seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, penyelesaian metode biseksi perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu fungsi harus kontinu pada interval xn dan xn plus 1 dan seterusnya, xn plus 2 dan seterusnya. Lalu nilai xn dan xn plus 1 dapat diperoleh dengan membuat grafik fungsinya. Selanjutnya, nilai toleransi atau nilai error dapat ditentukan oleh pengguna ataupun didasarkan pada bidang ilmu dan permasalahan yang diselesaikan. Lalu, algoritma penyelesaian menggunakan metode bisection dibagi menjadi tiga bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan dua nilai X awal yaitu A dan B, di mana A itu kecil dari B, serta F fungsi A dan fungsi B, di mana fungsi A dikali fungsi B adalah kecil dari 0. Lalu selanjutnya kita menentukan nilai C, yaitu A plus B dibagi 2. Sesuai nama metode ini, yaitu metode bagi 2. Dan nilai fungsi dari C yang kita dapatkan tadi. Lalu kita melakukan iterasi dengan parameter. Jika f fungsi A dikali fungsi C hasilnya kecil dari 0, maka C selanjutnya sama dengan B. Tetapi sebaliknya, jika fungsi A dikali fungsi B lebih besar dari 0, maka C selanjutnya kita ambil adalah A. Dan seterusnya hingga nilai B kurang dari A lebih kecil dari E yang ditentukan pengguna. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Mustari Ayu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari Lutfi, yaitu tentang metode regulavalsi. Nah, metode regulavalsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range, seperti diilustrasi pada gambar ini. Algoritma penyelesaian metode regulavalsi ini menyerupai algoritma bisection, di mana menjadi tiga bagian utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dua nilai X awal yaitu A dan B di mana A kecil dari B serta FA dan FB di mana FA dikali FB kecil dari 0 serta dalam menentukan nilai C ini yaitu A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA dan nilai Fj. Nah, yang kedua, jika melakukan iterasi dengan parameter, jika FA dikali Fj kecil dari 0, maka C-nya sama dengan B. Tetapi jika sebaliknya, FA dikali Fj besar dari 0, maka C-nya sama dengan nilainya A. Tetapi seterusnya hingga nilai B dikurang A kecil dari galat yang ditentukan pengguna. Nah, perbandingan metode biseksi dengan regulavalsi ini terletak di kekurangan. Kalau jika di kelebihan hampir sama regulavalsi dengan biseksi yaitu selalu berhasil menemukan solusi yang dicari. Dengan kata lain, kedua metode ini selalu konvergen step C. Tapi yang di soal nanti kemungkinan ada salah satu yang tidak konvergen di regulavalsi ataupun di biseksi. Nah, kekurangan dari metode biseksi yaitu metode regulavalsi hanya dapat dilakukan apabila ada akar persamaan pada interval yang diberikan. Jika ada beberapa akar pada interval yang diberikan, maka hanya satu akar saja yang dapat ditemukan.
Yang ketiga, memiliki proses iterasi yang banyak sehingga perhitungannya menjadi lama. Yang keempat, proses penyelesaian tidak memandang bahwa sebenarnya akar atau solusi yang dicari dekat sekali dengan batas interval yang digunakan. Nah, untuk kekurangan dari regula falsi, yaitu pertama, kecepatan atau laju konvergensi dari metode regula falsi sama dengan metode biseksi, yaitu dengan konvergensi linear, namun dengan faktor penggali atau konstanta yang lebih besar dari 1, 2 atau faktor penggali berkisaran antara setengah sampai 1. Yang kedua, oleh karena itu proses training program lebih lambat untuk mencapai konvergensi. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan praktek kita dengan praktek manual secara tulis. Nah, kita memiliki contoh soal, yaitu soalnya x pangkat 3 dikurang 5x dikurang 1 sama dengan 0. Kita akan langsung ke iterasi 1. Iterasi 0 maksudnya. Maaf. Langsung saja kita buat diketahuinya A-nya. Oh ya, untuk selangnya kita mempunyai min 2 dan 0,5 dan 0,5 dan 2. Nah, untuk A pertama kita punya min 2, lalu B-nya 0,5 dan C-nya ini adalah min 2 dibagi 0,5. Kita mendapatkan hasil 0,75. Nah, kita langsung masuk ke FA, fungsi A. Sini rumusnya, kita masukkan rumus ini, yaitu min 2 pangkat 3 dikurang 5 dikali min 2 kurang 1. Kita dapatkan hasil adalah 1. Lalu untuk FB, ini adalah 0,5 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 5 dikali 0,5 kurang 1. Di sini kita dapatkan hasil min 3,375. Lalu untuk C-nya, di sini kita dapatkan hasil 0,75 pangkat 3 dikurang 5 dikali 0,75 dikurang 1 sama dengan 0,37695. Nah, karena kita ambil ini masih lebih besar dari galat kita, yaitu 0,0001. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu iterasi 1. Nah, untuk iterasi A, karena perkalian antara hasil dari perkalian antara FA dengan FC, ini 1 dikali ini, hasilnya lebih karena hasil perkalian antara FA dengan FC hasilnya lebih kecil, maksudnya lebih besar, maka kita mengambil FC. Kita akan mengambil C menjadi FA. Nah, jadi di sini FA pindah ke sini. Lalu untuk B, di sini tetap karena hasil perkalian antara FB dan FC lebih besar daripada 0. 0,5. Lalu C-nya adalah hasil pembagian antara dua ini. Kita dapatkan hasil min 0,125. Nah, untuk FA-nya, FB dan FC, langsung saja kita buat min 0,75 pangkat 3 dikurang 5 dikali min 0,75 dikurang 1. Kita dapatkan hasil
2,32825. Untuk ini karena masih tetap, jadi langsung kita salin saja. Di sini adalah min 3,3375, dan untuk ini adalah min 1,25 pangkat 3 dikurang 5 dikali 0, min 0,125 kurang 1. Terapkan hasilnya adalah min 0,37695. Ini masih lebih besar dari 0,001. Nah, kita langsung loncat ke iterasi true-nya. Iterasi dimana kita dapatkan true yaitu iterasi ke 15. Di sini kita dapatkan A dari sebelumnya adalah min 0,201 67542, lalu B nya terdapatkan min 0,215 min 0,2015121. Lalu untuk C kita dapatkan sebelumnya adalah minus 0,201,637,268. Nah, langsung saja kita hitung FA-nya. Di sini kita dapatkan FA-nya adalah dari hasil ini X pangkat 3 dikurang 5X kurang 1. Kita dapatkan hasilnya 0,000174336. Lalu untuk FB kita dapatkan hasil 0,-000197827. Nah, untuk FC kita dapatkan hasil minus 0,000117446. Nah, disinilah kita dapatkan true-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke iterasi atau selang iterasi 0, selang antara 0,5 dan 2. Nah, kita langsung masuk ke iterasi 0. Kita memiliki A-nya, yaitu di sini adalah 0,5. Lalu B-nya adalah 2. Lalu di sini kita dapatkan C-nya adalah 0,5 dibagi 2. Kita dapatkan C-nya 1,25. Untuk FA kita dapatkan di sini kita masukkan rumusnya 0,5 dipangkat 3 kurang 5 dikali 0,5 kurang 1. Terdapat hasilnya adalah min 3,375. Lalu untuk FB
kita dapatkan 2 dipangkat 3 dikurang 5 dikali 2 kurang 1, kita dapatkan hasil min 3. Lalu untuk FC, sini kita punya 1,25 pangkat 3 dikurang 5 dikali 1,25 kurang 1, kita dapatkan hasil minus 5,296875. Nah, ini masih jelas adalah false, ini adalah lebih besar dari 0,0001, dan ini false. Lalu untuk iterasi berikutnya, yaitu iterasi 1, sini kita punya 1,25 karena hasil perhitungan FA kali FC lebih besar dari 0, dan juga B nya kita juga punya 1,25, begitupun C nya. Karena keduanya sama, jadi maka C nya otomatis mengikut karena dia di plus terus dibagi 2. Lalu untuk FA dan FC, FA sampai FC, karena semuanya sama dengan C yang sebelumnya, maka otomatis semua fungsinya jadi sama, yaitu minus 5,296875. Nah, semuanya sama. Nah, jadi karena ini semua sama, maka iterasi-iterasi berikutnya akan mengikut sama. Jadi otomatis kita tidak akan menemukan true, dan dia akan terus false sampai iterasi keberapapun. Nah, begitulah untuk praktek dengan soal ini. Saya harap dapat dimengerti sebagaimana penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan penjelasan dari metode regula falsi. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode regula falsi, di mana soalnya x pangkat 3 dikurang 5x dikurang 1. Nah, tebakan awalnya min 2, 0,5 dan 0,5,2. Galet di sini 0,0001. Langsung saja untuk tebakan awal di sebelah kiri itu min 2, berarti A. A sama dengan min 2, B nya itu 0,5. Kemudian setelah itu kita cari FA nya terlebih dahulu. FA ini, untuk mencari FA ini rumusnya tinggal masukin aja soal x pangkat 3 dikurang 5x dikurang 1. X nya kan yang ditanya A, berarti x nya A. Nilai dari A, min 2 pangkat 3 dikurang 5 dikali nilai x nya min 2 dikurang 1. Min 2 pangkat 3 yaitu min 8 dikurang min dikali min positif, berarti positif 5 dikali 2 10 dikurang 1. Min 8 ditambah 10 yaitu 2 dikurang 1, berarti 1 nilainya. FB nya itu 0,5, X nya tuh 0,5 pangkat 3 dikurang 5 dikali 0,5 dikurang 1. 0,5 pangkat 3 ini yaitu 0,125 dikurang min 5 dikali 0,5 yaitu min 2,5 dikurang 1. 0,125 dikurang 2,5 yaitu min 2,375 dikurang 1. Maka hasilnya
yaitu min 3,375. Setelah kita mencari FB nya, kita cari C nya, yaitu untuk mencari nilai C nya tuh nilai B nya di sini 0,5 dikurang nilai FB sini min 3,375, min 3,375 dikali nilai B dikurang A, berarti 0,5 dikurang min 2. Setelah itu setelah min 2 bagi dengan nilai FB dikali FB dikurang FA. FB itu min 3,375 dikurang 1. Nah, untuk langkah pencariannya kita hitung dulu terlebih dahulu yang ini. 0,5 dikurang min 2, berarti 0 ditambah 2, 0,5 ditambah 2 berarti 2,5. 2,5, kemudian ini min 3,375 dikurang 1, yaitu min 3,75. Nah, setelah itu kita hitung pecahan yang ini dulu, pecahan dari yang ini. Hitungin makasihnya ini, hitung pecahannya itu 2,5 dibagi min 4,375, hasilnya min 0,5714. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan min 0,714 itu langsung saja kita kalikan dengan hasil ini, min 375 ini. Nih, min 3,375 dikali min 0,5714, maka hasilnya min dikali min kan positif, jadi hasilnya 1,92848. Setelah itu udah ketemu hasilnya, baru kita ambil 0,5. 0,5 ini dikurang dengan hasil dari penjumlahan yang ini. Penjumlahan 0,5 dikurang 1,92848, maka hasilnya min 1,4286. Nah, untuk selanjutnya yaitu iterasi pertama. Iterasi pertama ini langsung saja di situ ke hasilnya aja ya. Ini di sini soalnya dimana jika nilai FA di sini itu rumusnya, FA di sini itu nilainya 1 dikali nilai FC. Oh ya, FC nya belum saya cari. Untuk mencari nilai FC nya itu diambil dari soal, berarti X nya X pangkat 3, berarti C nya itu min 1 4286 dipangkat 3 dikurang 5 dikali X min 14286 14286 dikurang 1 min 14286 dipangkat 3 hasilnya 916. Min 5 dikali min 14286 ini hasilnya ditemukan
positif 71430 dikurang 1. Nah, maka hasil akhirnya ditemui yaitu 3,22740,525 dibulatkan, atau bisa ditemui 2,916,127.823.085. Nah, setelah itu langsung saja ke iterasi kedua. Iterasi pertama. Iterasi pertama ini untuk nilai A-nya ditemui itu min 1,42857. Kenapa dapat min 1,42855? Sama dengan metode biseksi, yang dimana di situ dijelaskan tentang bagaimana cara mencarinya, yaitu rumusnya jika FA dikali FC, nilai FA ini, nilai FA nih, FA nilai 1 dikali FC, yaitu dapat ini kecil dari 0 di antara kedua nih, A atau C, A dikali C. Jika kecil dari 0, maka nilai A yang diambil 1. Nah, jika tidak, maka nilai C yang diambil. Di sini yang diambil itu nilai dari nilai A ini min 2. Di sini kan jika FA di sini kan nilai FA-nya nilai untuk iterasi kedua ini, iterasi pertama 1. Jika FA 1 nilainya dikali FC, yaitu nih 2,96 ini ataupun 3,2277 ini. Kalau di Excel 3,2274 ini. Kecil dari 0, maka yang diambil itu nilai A min 2. Jika tidak, maka diambil itu nilai C, yang dimana ini 1,4286. Nih nilai C. Nah, untuk mencari nilai B juga, B di iterasi pertama itu jika nilai FC ini yang di Excel ini 3,2740525 dikali nilai FB nih min 3,375 kecil dari 0, maka yang diambil itu nilai B 0,5. Nilai B 0,5. Jika tidak, maka diambil nilai C, di mana itu 1,922 min 1,4286. Ini nilai C-nya. Jadi di sini yang diambil itu nilai 0,5, di mana nilai B-nya. Berarti nilai B-nya 0,5. Nah, untuk mencari nilai C, saya langsung saja, yaitu min 0,48584. Rumusnya hampir sama seperti yang saya jelaskan yang di pertama. Kemudian untuk FA-nya juga hampir sama seperti ini, min 2 pangkat 3. Nah, di sini kan udah ketemu, berarti FA-nya itu nanti FA jadi tanya A-nya tuh, berarti min 1,42857 dipangkat 3 dikurang 5 dikali min 1,42857.
dikurang 1. Maka hasil akhirnya ditemui 3,2740525. Begitu sampai berikutnya, sampai true di iterasi keempat, di mana hasil akhirnya iterasi keempat itu nilai akhirnya itu yang nilai awal min 0,2095 nilai A, nilai B nya itu min 0,164. Untuk nilai C nya itu min 0,20154. Untuk VA nya itu 0,0382994. Dan untuk FC nya yaitu 4,9093 sampai berikutnya sampai 0, sampai nilai E. Untuk FB yaitu min 0,004946859. Dah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan praktik dengan software Excel, ya, khususnya pada metode biseksi atau bagi dua. Di sini kita sudah memiliki soal yaitu X dipangkat 3 dikurang 5X dikurang 1 dengan tebakan awal yaitu minus 2 dan 0,5, lalu tebakan positifnya 0,5 dan 2. Nah, untuk sekarang kita akan mulai dengan langsung mencari fungsi A, yaitu tambahkan saja ini dipangkat 3 lalu dikurang 5 dikali X dikali A lagi dikurang 1, lakukan 1. Sini kita bisa tarik saja untuk FB dan FC nya. Nah, untuk FC kita bisa gunakan rumus sebelumnya dibuka kurung tambah B kurung bagi 2 sesuai dengan nama rumus metodenya, kita bagi 2. Nah, kita dapatkan itu. Lalu untuk galatnya kita bisa menggunakan ABS. Lalu ini kita ambil FC nya, kita cek apakah kecil dari 0,0001. Hasilnya adalah false. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa menggunakan rumus if buka kurung jika FA dikali FC hasilnya kecil dari 0, maka jika true kita akan mengambil A kembali, dan jika false kita akan mengambil C. Nah, begitu juga untuk ini. Kita bisa geser saja, lalu kita modifikasi sedikit. Jika FB dikali FC, maka kita ambil hasil true-nya B dan hasil false-nya C. Nah, ini untuk yang lainnya kita bisa tarik saja ke bawah. Iterasi 1 dan 2.
Nah, selebihnya kita bisa tarik ke bawah sampai kita menemukan true. Nah, kita menemukan true pada iterasi ke-15. Kita bisa tandai ini. Nah, sekarang kita lanjut ke selang selanjutnya, yaitu selang 0,5 dan 2. Di sini sebenarnya kita bisa copy saja ini. Dan kita tempel di sini. Begitu juga dengan C-nya. Kita bisa copy juga. Nah, ini yang kita dapat. Nah, untuk iterasi 1, 2. Selanjutnya kita juga bisa ambil ini. Lalu kita tempel di sini. Nah, untuk ini kita bisa tarik ke bawah saja. Dan inilah hasil yang kita dapat. Kita bisa tarik. Nah, karena setiap kolom, setiap baris itu sepertinya menghasilkan hasil yang sama tiap barisnya. Jadi sepertinya kelihatannya kita tidak akan menemukan true di selang ini. Jadi pencariannya atau perhitungannya bisa kita hentikan cukup di sini. Nah, akan saya lanjutkan dengan praktek manual dengan tulis tangan. Baik, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode regula palsi dengan soal X pangkat 3 dikurang 5X dikurang 1 sama dengan 0, galatnya 0,0001. Dan tebakan awal selangnya min 2, 0,5. Ini untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya 0,5 dan 2. Iterasinya kita mulai dari 0. Untuk A-nya min 2. Tebakan awalnya yang ini. B itu 0,5 ini. Dan untuk mencari nilai C-nya sama dengan nilai B dikurang buka kurung, salah, belum, saya mencari FA nya, nilai X pangkat 3 dikurang 5 dikali X dikurang 1. X pangkat 3 dikurang 5 dikali X dikurang 1. Kita tarik aja untuk mempercepat. Oke. Dikurang 5 dikali X dikurang 1. Kita untuk mencari B-nya sama dengan nilai B dikurang dalam kurung FB dikali nilai B dikurang nilai tegur dibagi nilai FB kurang nilai FA. Iterasi 1 hanya untuk mencari iterasi 1 ini rumusnya sama dengan metode bisection, sama dengan D.
FA dikali FC kecil dari 0, maka A. Maka jika tidak, maka nilainya C. Jika FC dikali FB kecil dari 0, maka dipanggil B. Jika tidak, maka dipanggil C. Tarik aja supaya lebih mudah. Untuk era ini galat relasi hampiran sama dengan dalam kurung nilai C yang sekarang dikurang nilai C sebelumnya. Tutup kurung dibagi nilai C yang sekarang. Kalau galat ini rumusnya absolut dalam kurung nilai FC kecil dari 0,0001 volts. Nah, untuk lebih mempermudah mendapatkan nilai true-nya atau untuk lebih kecil dari galat 0,0001 ini agar dapatkan, kita tarik aja sampai ke bawah. Maka ditemukan true-nya terletak di iterasi ke-4 udah ketemu. Ini nilainya. Nah, untuk lebih mudah kita buat galat sebelah kanan dengan selang awalnya itu 0,5 dan 2, B-nya 2, kita copy paste aja dulu. Habis itu setelah itu kita ganti ininya menjadi 0,5, B-nya 2. Belum dapat, masih false. Titelnya berada di sepertinya di sini terdapat nilai hasilnya dari iterasi kedua, iterasi ke-1, iterasi ke-1 ketemu ya, langsung false ya. Oke, sekian presentasi dari saya tentang penjelasan dan pembuatan dari metode regulasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.